Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil maghliq wal khatimin lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, para sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga kita selalu di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Ali Sabilullah di rumah Kesemuan Khalifah. Kali ini saya ingin membahas sedikit, masih sebagai video pengantar ya, karena nanti saya akan melampirkan, istilahnya itu kalau penelitian itu apa, kalau buat penelitian itu kan lampiran gitu ya, nggak tahu kalau video apa. Pokoknya saya ikutkan setelah video ini sebagai kata pengantar ya. Masih terkait dengan video saya yang dihapus kemarin oleh pihak yang bukan saya, istilahnya di strike. Dan juga disinggung tadi malam ketika saya live bareng dengan Pak di TV Malang Official sampai jam 12 tadi malam ya. Saudara-saudara sendiri tahu, ini menambah pengetahuan bagi saya tentang strike gitu ya. Kemarin sebelumnya saya live bareng dengan Pak D itu kan ada konten saya terkait sikap saya menyikapi video saya yang di strike kemarin tanggal 4 November kemarin ya. Kemarin hari kan saya jadikan konten itu. Terkait dengan itu, saya menemukan video yang menarik yang berhubungan dengan pembahasan konten saya itu, yakni dari Warkop Institute gitu ya. Dan itu saya amati menarik gitu ya, dan menambah wawasan saya tentang strike itu ya, konten itu. Tentang maraknya konten-konten belakangan ini yang dihapus, bahkan ada channel YouTube yang di-banned gitu ya. Dan itu semua anehnya, menariknya dalam hal yang sama, dalam permasalahan yang sama, yakni tentang duel dukun santet. Duel atau video settingan duel dengan dukun santet yang dilakukan oleh oknum Gus ya. Tentunya sahabat tahu semua. Kemarin yang saya bahas tentang strike konten saya itu kan bertanya-tanya kemarin, nggak tahu tentang email yang menghapus itu. Yang di situ diketahui, saya lacak itu atas nama ikan buntal ya. Ikan buntal. Jadi terkait dengan itu saya menyimak video kontennya Warkop Institute tentang terkait dengan konten saya yang soal strike itu. Itu menarik sekali. Jadi benar ya, logikanya begini, kok ikan buntal selama ini kan itu hewan, jenis ikan gitu ya. Jenis ikan, kok bisa dia meminta untuk menghapus video saya, salah satu video saya, konten video saya atas atas pelanggaran hak cipta. Kan itu di situ video konten anak kasarnya begini bahasanya, konten Anda dihapus karena pelanggaran hak cipta ya. Atas nama yang diminta oleh apa? Atas nama apa diminta gitu istilahnya ya, seperti itulah, sahabat ngerti sendiri. Ikan buntal. Nah, itu ada email, tentunya ada alamat email yang meminta untuk berupa email yang meminta untuk menghapus itu atas nama lain, tapi emailnya gitu ya. Saya kemarin nggak bisa untuk melacak itu. Tadi malam ketemu dengan Pak D. Alhamdulillah, beliau memberitahu, saya tanya kepada tim Pak D itu gini-gini, ternyata ketahuan. Nah, ini yang termasuk yang saya kaitkan di judul di thumbnail saya di video ini. Saya akan bertanya, ada apa dengan Gus Idris, email Gus Idris Official? Saya bertanya karena ini terkait. Nah, ini terkait ya. Saya kemarin nyari, otomatis saya ingin tahu siapa yang emailnya, siapa yang minta menghapus konten saya itu atas nama pelanggaran hak cipta.
Selain kalau atas namanya sudah tertera, tapi untuk melacak emailnya saya kemarin nggak bisa. Akhirnya bisa tadi malam di patungan timnya Pak siapa Pak D. Anu teklatohan. Ternyata dan ini harus saya katakan biar tidak bertanya-tanya ya. Ini wajar saja, namanya saya ingin tahu ya. Dan ini konten saya yang di strike ya. Saya maklum mencari. Itu diketahui itu emailnya itu namanya Gus Idris Official. Gus Idris Official ya, gmail.com gitu ya. Itu sudah saya terakan saya lampirkan di screenshot ya, berupa screenshot gambar gitu ya, di thumbnail ini. Ini menarik gitu lah. Dan ketika saya menemukan bahwa yang meminta penghapusan salah satu konten saya atas pelanggaran hak cipta itu, copyright hak cipta apa itu ya, itu sama yang dialami oleh Pak D TV Malang. Kan Pak D TV Malang salah satu kontennya juga dihapus karena hak cipta tadi. Itu juga emailnya Gus Idris Official ya. Gmail.com itu sama persis. Dan masalahnya tentunya sama. Tapi di Pak D channel itu kan ada di videonya Pak D channel ya, Pak D TV Malang channel itu ya, tentang kontennya dia yang di strike itu dengan email yang sama, tapi atas namanya lain. Kalau punya Pak D itu yang strike itu email yang sama, tapi atas nama Teuku Iqbal Johar. Tentunya saudara kenal, itu Bang TIJ channel Teuku Iqbal Johar di Aceh itu. Padahal beliau nggak merasa, wah ini fitnah berat ini karena ini dia ada orangnya ya. Dia nggak merasa ini fitnah berat. Adu domba, makanya istilahnya Bang TIC di kontennya sampai adu domba, fitnah ya. Itu ya sudah, saya nggak ikut itu. Yang jelas ini sama persis. Tapi di saya yang kemarin namanya sama, emailnya sama, Gus Idris Official ya, gmail.com itu, terus atas nama ikan buntal. Lah ini lebih menarik lagi, ikan buntal ini kan hewan. Seperti yang dibahas oleh yang disinggung di kontennya Warkop Institute yang saya singgung tadi. Ini menarik. Loh kok ikan buntal kok? Ini kan namanya hewan. Lah kok tambah ngawur gini ya? Memang serba sulit. Kalau atas nama itu kemudian sembarangan dicatut nama orang lain, itu bahaya. Kayak Bang TIC sebelumnya itu bisa fitnah adu domba, itu bisa, itu pelanggaran, itu sudah pelanggaran hukum itu. Mungkin berpikir juga ketika men-strike saya, akhirnya pakai bukan nama orang, akhirnya ikan buntal. Wah, lebih lucu lagi. Kayak seakan-akan bingung ya. Lah, pakai namanya sendiri kenapa? Nah, ini yang membuat saya bertanya. Wajar saya bertanya. Ketika saya temukan Gus Idris Official itu yang menghapus konten saya atas pelanggaran hak cipta itu, saya bertanya, ini Gus Idris Official ini kok menghapus atas pelanggaran hak cipta itu di YouTube itu, di channel itu kok berbeda, atas nama yang berbeda itu, nggak tahu yang lain. Kalau yang video saya sebelumnya lain lagi, itu atas nama Naf Enterprise, lain lagi, dan saya nggak melihat itu kemarin. Oh ya, nggak melihat juga ya. Saya kira sama aja karena masalahnya sama. Emailnya itu saya kira sama, saya yakin sama, mungkin emailnya ya mungkin saja sama karena dalam masalah yang sama tentang duel dengan settingan dukun santet settingan itu. Itu kok berbeda-beda atas nama, permintaan atas nama itu berbeda, itu kok bisa? Terlahir malah namanya hewan. Waduh. Ini ada apa? Makanya saya bertanya di judul saya ini, di thumbnail saya. Ada apa dengan Gus Idris Official itu? Gmail.com itu ada apa? Kok saya lihat itu kok bahasanya kok jadinya apa? Tingkah medsosnya itu terutama masalah men-strike atas nama itu kok akhirnya kok aneh ya. Boleh nggak saya bertanya-tanya seperti itu? Boleh kan? Hak saya di publik karena ini videonya dia di publik. Nah, satunya atas nama Teuku Iqbal Umar di Pak D Malang TV, sedangkan di saya adalah tambah aneh lagi, ikan buntal. Makanya analogi apa yang disinggung oleh Warkop Institute yang videonya akan saya lampirkan setelah ini itu menarik memang. Kok ikan buntal? Kok ini nama ikan kok bisa atas nama? Kapan mintanya ke Gus Idris Official untuk menghapus konten saya? Wah, ini masalah. Ini makanya saya bertanya ada apa dengan Gus Idris Official gitu ya. Kok makin gak logis?
kok makin sembarangan gitu ya. Wajar saya bertanya. Ini bukan ujaran kebencian, enggak. Ini wajar, saya ini atas nama kritis. Ini sikap saya yang kritis. Di video yang terpublikasi, ini masalah publik video. Kritis saya. Enggak apa-apa, saya bagian dari publik ya, mengkritisi wajar. Dan saya ini mengkritisi, membangun, bertanya-tanya kan. Saya bertanya-tanya, ada apa? Kok kayak fenomenanya kayak gini? Fenomenanya kayak gini tentang strike ini. Karena aneh, ikan buntal kok minta menghapus video saya, konten saya atas nama pelanggaran hak cipta. Ikan buntal ini, apakah ada nama orang ikan buntal lah? Coba sahabat-sahabat berpikir. Saya mikir ini enggak habis pikir ya. Selain satu email yang sama menstrike dengan atas nama permintaan yang berbeda, awal Teuku Iqbal Johad itu manusia ya, ada manusianya. Yang itu bahaya juga, itu fitnah. Tapi ketika saya ikan buntal, hewan. Lah ini orang, aduh, ini tambah membingungkan. Saya itu agak bingung, makanya bertanya saya, ada apa dengan Gus Idris official ini? Ini sampai rambut saya sampai acak-acakan ini. Saking mungkin ini di luar batas nalar logika saya ya, sampai bingung saya. Ya, ini coba sahabat-sahabatku atau fan-fannya Gus Idris, coba. Ini ada apa dengan Gus Idris official? Kok kayak secara logika semakin apa ya? Nggak bisa dinalar gitu. Saya mau katakan yang terlalu aneh, kasar, takut dikirain ujaran kebencian. Tapi yo ini nyata. Saya sebagai publik bertanya-tanya ada apa? Itu dia. Nah, seperti itu sahabat-sahabatku, sudah jelas ya. Gus Idris official Gmail.com ya. Itu masalahnya seperti itu. Saya bertanya-tanya. Nah, di judul saya itu juga tadi yang saya tulis adalah apa ya, saudaraku institut apa Warkop Institut apa logikamu jos soal Gus Beok tukang strike. Nah ini lain lagi ya, lain lagi tentang Gus Idris official ya. Ini analogikanya apa? Analogikan gambarannya Warkop Institut aja kan ada disebut Gus Beok ya. Itu menganalogikan saja gitu loh. Gus Beok akhirnya dia lakukan dengan analogikakan dengan Gus Beok. Bukan tidak terkait dengan ini dua topik ya, tapi sekalian masalahnya karena terkait dengan strike akhirnya saya gunakan yang satu tentang Gus Beok tukang strike itu masalah analogika gambaran, dan yang masalah Gus Idris official itu karena saya bertanya-tanya di situ ada email yang tertera seperti itu. Lah ini masalah Gus Beok yaitu dia analogikakan tentang Gus Beok itu tentang maksudnya hal-hal yang distract di konten-konten itu kan ada nanti jelasnya dengarkan sendiri di video berikut ini ya. Saya jadi bingung, akhirnya pikiran jadi gak lancar ini gara-gara bertanya ada apa dengan Gus Idris official Gmail.com itu. Demikian sahabat-sahabatku. Terus oke, kenapa kok saya distract? Kok dihapus konten saya? Long itu ada karya saya juga, ada rekaman saya ya. Cuma ada cuplikan, memang cuplikannya di apa kan? Kan walaupun tidak tahu emailnya siapa yang meminta strike itu ya, meminta penghapusan atas nama pelanggaran hak cipta. Itu kan jelas di lampiran copyright ya, strike gitu. Copyright strike itu ada. Yang di strike itu konten saya judulnya apa di samping kiri. Terus yang kanan itu apa ya, konten yang dipakai, yang dikopi, yang dilanggar hak ciptanya oleh judul video saya itu ada di situ. Nah, ditelusuri di situ kan ada itu channelnya siapa ya, atau otomatis sudah jelas mengarah kepada email ini ya, email Gus Idris itu. Walaupun saya nggak ketahuan Gus Idrisnya, ditelusuri ke itu kan sudah ada, nanti arahnya ke email itu yang ada videonya itu yang dianggap dilanggar hak ciptanya itu ya, sudah jelas. Dan kemarin sudah saya singgung di video tentang strike itu di konten saya itu ya, dia berhak untuk men-strike saya karena memang di situ ada cuplikannya videonya Gus Idris official itu ya, Gus Idris official itu. Wajar saya salah, tapi sekali lagi saya juga bertanya, ini masa cuplikan ini kenapa kok saya nyuplik kok di strike, dihapus? Masalahnya di videonya dia, di channelnya dia itu, di keterangannya apa istilahnya itu ya, di keterangannya tentang channel Gus Idris official itu
Itu kan sudah jelas. Ini dilampirkan samanya, di screenshot sama saya. Sudah jelas tertera. Itu begini. Apa tentang keterangannya itu ya? Channelnya itu. Ini resmi, itu ada jelasnya di screenshot sama saya. Ini resmi channel apa? Channel Gus Idris Official. Gratis di-download dan di-upload tanpa terikat dengan hak cipta. Jelas sekali. Dan ini di publik ditambah dengan konfirmasi kayak itu, data kayak itu. Berarti kita boleh mendownload secara gratis, bahkan mengupload. Jadi kita download gratis, mengupload video-video itu udah apa-apa, gratis itu kan nggak apa-apa, nggak bayar, diupload berarti nggak apa-apa sudah, dan diupload nggak bayar juga nggak apa-apa, berarti di situ berarti ada pembolehan untuk diupload. Lah, saya itu juga diupload, bagi saya mungkin terupload sebagai cuplikan, itu kok malah ada hak cipta sehingga muncul strike itu. Ini kan berseberangan, bertentangan dengan apa konfirmasinya dia, pernyataan dia tentang channelnya itu. Coba ini yang membuat saya bingung gitu loh. Saya memang salah, tapi saya itu mau cuplikan karena ada kalimat ini sudah. Pernyataan dari Gus Idris Official tentang gratis di-download dan di-upload. Ya kan, akhirnya saya bebas-bebas saja. Masalah kritikan digimanakan, perilakuan gimana di konten saya yang mengupload cuplikan itu kan wajar saja. Hak saya loh itu dipublikasikan kok. Saya sebagai publik kan wajar mengkritisi, mengapakan, apalagi ditegaskan dengan boleh upload dan itu. Kan wajar. Tapi kenapa kok ibaratnya kok dalam bahasa lain kok ngamuk gitu loh. Artinya kok dihapus gitu loh. Coba. Ada apa? Nah, ini yang membuat saya bertanya lagi, ada apa dengan Gus Idris Official? Ya, sekali lagi ini bukan ujaran kebencian, tapi saya bertanya-tanya tentang fenomena ini. Jadi aneh kan ya sahabat-sahabatku, aneh. Ini ada apa? Mungkin minjam logikanya Warko Institute lagi. Mungkin saya kalau dicuplikan itu mungkin saja menyundul langit soal kontennya Gus itu, ini hebat, bagus. Mungkin dia senang saja ya, mungkin saja senang gitu ya. Kan tidak mungkin kan kalau saya mengupload videonya lalu di situ saya sanjung, ini bagus, atau pokoknya intinya menguntungkan sana, membahagiakan konten yang saya cuplik itu, kontennya Gus Idris Official yang saya cuplik itu. Tidak mungkin kan dihapus, malah senang kan. Lah, kenapa kok dihapus? Mungkin ada sesuatu yang dia tidak sukai. Lah, kalau tidak mau untuk tidak disukai oleh publik, ya jangan tulis pernyataan gratis di-download, di-upload tadi. Berarti juga bebas dikritiki. Namanya dipublikasikan berarti bebas dikritiki. Apalagi dikonfirmasi ditambah dengan kata-kata gratis di-download, di-upload. Berarti juga boleh dikritisi. Boleh disikapi. Lah, sikap dari publik itu kan macam-macam, menyanjung, mengkritiki, bahkan membenci, apa kayak terserah publik. Tapi ini kok malah dihapus. Makanya saya bertanya sampai rambut saya ajak-ajakan gini ya. Ada apa dengan Gus Idris Official? Ada apa dengan logikanya? Ada apa? Ya, kok semrawut kayak gini gitu ya? Ini strike ini saudara tahu itu, sebelumnya saya juga strike dan saya yakin atas email itu juga. Walaupun atas nama juga beda lagi, Naf Enterprise waktu itu. Ada di screenshotan yang saya lampirkan nanti. Nah ini ya, saya wajar bertanya seperti itu. Jadi jelas ya sahabat-sahabatku, tentang lain halnya nanti tentang strike ini, logikanya Warko Institute itu bagus di video yang saya ikutkan setelah video saya ini, video pengantar saya ini ya. Itu bisa disimak, itu bagus itu. Memang dia lihai, logikanya bagus dan juga keilmuannya bagus. Saudara saya itu Warko Institute itu. Dan dia sejalur dengan saya. Dia tidak suka kemungkaran. Dia tidak suka pembodohan. Ya. Jadi demikian sahabat-sahabatku. Terus lagi saya jelaskan, saya tegaskan tentang kemarin konten saya di Telahir itu kayak seakan saya sedih. Nah, sedih sampai seakan-akan mau nangis. Itu bukan meratapi atau menakuti atau mengkhawatiri channel saya mau di-ban, dinonaktifkan
dengan sekali lagi strike. Kan sudah ini di pinggir jurang. Nah, istilahnya di pinggir jurang ya. Di pinggir Bennett, di pinggir jurang Bennett ya. Non aktif secara paten. Dihilangkan, dimusnahkan channel saya secara paten dan selamanya. Saya terkesan sedih itu di konten kemarin, seakan mau nangis bahkan. Itu bukan sedih karena mau dihapus, enggak. Kenapa sedihnya? Saya tuh cuma berpikir kok sampai segitunya ada manusia seperti itu gitu. Kok ada manusia seperti itu gitu loh. Entah manusianya siapa. Ya mungkin yang menginginkan, ya yang jelas yang menginginkan channel saya di Bennett. Saya berpikir kok ada manusia seperti itu. Saya nggak habis pikir. Kok ada manusia senekat sampai segala cara seperti itu gitu. Kok nggak sehat banget permainannya. Kok nggak indah banget permainannya. Ini ada masalah gitu. Ada ketidakberesan memang. Sudah jelas gitu ya. Nah itu saya sendirinya seperti itu. Saya kasihan kepada dia. Dia yang dia maksudnya oknum manusia yang mengharapkan channel saya musnah gitu ya. Saya kasihan. Padahal saya maunya kan baik-baik saja biar selamat semua. Bahkan saya pernah buat konten bukan menang tidaknya atau benci sukanya, tapi masalah biar selamat bersama sudah tak tegaskan kok di konten saya yang baru-baru terlahir. Itu juga ya. Saya juga sering tak tegaskan di konten-konten saya. Mohon maaf kalau saya secara pribadi salah atau terlalu keras atau mungkin menimbulkan ujaran kebencian, mungkin saja. Itu bukan maksud saya. Maksud saya selamat bersama. Lah, bener kan? Lah kalau manusia ada saudara kita sama muslim berbuat dosa lalu kita sembunyikan dan kita biarkan, lalu dia sampai mati berbuat dosa, lah kasihan. Lebih baik diperingatkan, bahkan dilarang keras biar tidak berdosa lagi sehingga tobat, kan selamat mumpung belum mati. Masuk akal nggak? Itu maunya saya. Saya sedih. Kenapa kok ketika kita ada sama memperingati kok tambah malah semakin ngawur gitu ya. Kayak semakin frontal ya. Saya sedihnya seperti itu. Ada apa dengan manusia itu? Ada apa dengan dirinya itu? Saya sedih. Kedua, saya sedih takut nggak bertemu dengan kalian lagi. Maksudnya melalui via channel saya ini, takut nggak bertemu lagi. Soalnya nanti ya kalau subscribe saya lagi, kalau enggak kan nggak bisa bertemu. Saya takut punya dosa kayak. Saya takut punya beban selama ini di konten-konten saya. Nanti kalau nggak subscribe lagi, sehingga saya tidak bisa menyampaikan kata maaf saya. Coba. Itu yang membuat saya sedih. Karena kasih sayang pribadi saya aja kepada sahabat semua. Karena sahabat semua walaupun di medsos ini, hati saya kok nyambung. Ya mungkin karena sejalur. Ini ketemunya karena keimanan ya. Menguak tentang kebodohan. Mengungkap kebodohan itu karena keimanan kan. Kita nggak mau dibodohi. Hanya rasa kasih sayang ini luar biasa sahabat. Dan saya nggak berbuat-buat ya. Nggak buat-buat. Nggak settingan saya ini. Nggak settingan. Serius ya. Makanya tolong sahabat kalau terjangkau monggo datang ke sini atau saya datang ke sana. Kayak saya datang ke channel Pak D tadi malam dengan Pak D karena giroh keimanan, giroh silaturahim saja aja. Bukan karena sedih mau dihapus, enggak. Kalau soal channel dihapus tidak sedih sama sekali. Bahkan saya tegaskan, saya bangga karena ini menjadi prasasti nanti di akhirat. Iya kan? Bangga saya ketika saya takut tidak bertemu lagi dengan saudara semua. Dan saya melihat kok ada manusia yang ngawur banget segala macam cara, ditegur gak mau gitu loh, dikritisi gak mau. Itu sedih saya, sedih, kasihan dia, sedih. Jadi jelas ya, sedih saya bukan karena dihapus. Saya tidak lebay juga ya. Saya tahu gimana tegasnya saya tidak lebay loh. Juga saya tidak kemayu. Apa istilahnya, pokoknya lembek gitu loh. Gitu. Tapi kalau soal kasih sayang saya memang lebay banget saya. Kalau takut kehilangan kasih sayang saya memang gimana gitu. Ya. Demikian sahabat-sahabatku, mohon maaf atas segala kekurangannya, sudah jelas ya. Nanti lebih jelasnya lagi itu bisa disimak di cuplikan video saya yang dibawain, yang dijelaskan oleh Warkop saudara saya Warkop Institute di videonya yang saya lampirkan setelah video ini. Demikian. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan selebihnya saya hanya bisa pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabat-sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ikan buntal itu hewan ya, ikan ya. Tapi ini kok bisa ikan buntal nyetrek? Ya, ikan buntal yang mana ini? Ini channelnya Rumah Kesembuhan
khalifah disetrek yang kedua kalinya. Kalau disetrek satu kali lagi, wabillahi taufik wal hidayah, sudah lewat ini akun. Menyusul seperti akunnya Kim Mercon, susah untuk dikembalikan, dipulihkan. Tapi yang menjadi pertanyaan, nama strikernya di situ, striker penendang bola ya. Ini kok ikan buntal? Ikan buntal yang mana maksudnya? Saya kurang paham ya. Sekarang kok aneh-aneh, ikan buntal sekarang sudah bisa nyetrek akun. Sudah bisa ngeklaim hak cipta. Ya memang salah sih, salah. Rumah kesembuhan Khalifah ini ya salah. Kenapa? Karena bagaimanapun itu tetap mengambil video orang namanya. Tetapi menurut saya si pemilik video ini ketika videonya diupload orang, tetapi orang itu termasuk membela, bukan menyerang, biasanya aman-aman saja. Ya secara logika sih masuk akal aja ya. Misalnya kita punya sesuatu terus dipakai orang, tetapi orang itu bayar gitu, artinya memberikan kita keuntungan gitu. Ya kita senang-senang aja toh. Misalnya orang membela terus mengambil video kita, terus dikomentari ini video top, perjuangan top, Marco top, membasmi syirik top, Marco top. Itu mantap. Nggak mungkin kan di-strike. Kenapa? Karena ya itu kan membuat kita untung gitu. Kan jadi bego kalau kita nyetrek orang yang mendukung. Nah, tapi kalau orang yang mencela itu seperti orang ngambil barang orang lain, ngambil pisau di dapur, mana ngambilnya nggak bilang-bilang, terus buat nusuk kita, ya di-strike lah. Terus tentang perubahan nama striker, tetapi timnya sama, ini menarik ini. Jadi kan pernah kalau tidak salah ini strikernya ini pakai nama Teuku Iqbal Johat, seperti yang diceritakan Pak D Malang TV ya, yang dialami beliau itu. Tetapi kalau nggak salah mungkin kalau dicek emailnya sama, mungkin ya, saya tidak tahu persis. Karena video yang disetrek itu ownernya sepertinya sama gitu. Ya sama lah dengan tim sepak bola itu. Kadang-kadang kan timnya sama, tapi strikernya kan ganti-ganti. Jadi nama strikernya itu ganti-ganti, biasa ya. Nggak heran. Timnya sama, tapi strikernya ganti-ganti. Jadi ya begitulah, di YouTube itu begitu. Sebetulnya kan kalau memang ya terlambat, menurut saya terlambat sekali. Kenapa nggak dari awal ketika TIJ atau siapa itu ngupload video yang punya mereka, terus mereka nggak suka, ya sudah strike aja. Itu membungkam dengan cara terbaik. Tidak perlu sumpah-sumpah munafik, tidak perlu. Pokoknya asal ada orang aneh-aneh, strike aja. Kalau perlu sih menurut saya daftarkan namanya, itu daftarkan. Jadi nama Gus apa itu daftarkan di apa ya, di bagian badan pemerintahan yang mengurusi tentang pendaftaran nama, atau di YouTube mungkin, sehingga nanti kalau orang sebut nama itu langsung di-strike gitu, langsung melanggar hak cipta, harus izin untuk nyebut namanya, harus izin. Kalau nyebut misalnya anggaplah Gus Bleo gitu. Jadi kalau mendaftarkan nama Gus Bleo gitu, kalau ada orang nyebut nama Gus Bleo, berarti sudah mengambil hak cipta, sudah termasuk pelanggar hak cipta, strike langsung gitu. Enak itu, hampir semua akun itu kena itu. Misalnya Beo gitu, Beo entah apa, bus apa gitulah pokoknya, Beo gitu. Pokoknya daftarkan itu, kalau ada orang sebut nama itu, strike langsung. Enak kalau begitu. Gampang kita membungkam ya, nggak perlu kita repot-repot menunjukkan ini menunjukkan itu, asal orang sebut nama Beo, strike. Jadi kalau perlu satu tim itu striker semua ya. Jadi nggak ada gawang, nggak ada back, nggak ada sayap, nggak ada striker, semua nyetrek semua ya. Jadi dari 11 pemain itu kerjanya nyetrek aja, striker semua. Foto asal ada orang sebut nama, strike. Ada asal orang pasang foto, strike semua ya. Biar tuntas, tas. Biar orang yang mulutnya ngeritik itu tumbangkan semua, habiskan semuanya ya. Terus ada yang menarik, kemarin saya dengar itu ada orang sebut-sebut mantra, terus ada bismillahnya katanya. Nggak apa-apa, asal ada bismillahnya. Saya bingung juga. Kalau soal mantranya itu, ya saya ya setuju nggak setuju dengan Bang Lubis, ya saya setuju lah, jangan mencampur adukan agama. Cuma kan yang mengatakan itu dari Hindu kan orang itu juga, ya nggak tahu dia ngomong atas dasar apa, karena saya tahu saya itu mantra Jawa. Itu seperti kidung atau seperti cara-cara orang Kejawen memuji Tuhan gitu. Jadi soal bahasa saja. Ya menurut saya sih begitu. Cuma ungkapan-ungkapan ini berasal dari Hindu, tapi kalau sudah ada bismillahnya tidak melanggar, itu apa ya namanya ya? Ya saya apa? Ini baunya seperti ilmiah, tapi ilmiah kelas apa entahlah ya. Kalau misalnya ngaji gitu ya, kan ada itu dibahas bab berdoa, bagaimana hukumnya berdoa dengan bukan bahasa Arab, atau tidak berdoa dengan bahasa yang sudah diajarkan.
berdoa dengan bahasa Latin. Ya ulama kan membahas, misalnya Imam Syarqawi lah, Imam Nawawi lah, Imam Al-Qurtubi lah, membahas bahwa tidak masalah selama doanya itu tidak mengandung kemusyrikan atau tidak mengandung hal-hal yang buruk seperti mendoakan orang lain keburukan, kan begitu. Memang afdolnya berdoa dengan doa-doa maksurat, doa-doa yang diajarkan Nabi atau doa yang diajarkan ulama lah setidaknya. Apalagi orangnya mengklaim sebagai ulama kok doanya begitu, kan begitu. Cuma tidak ada teori kalau dibacain bismillah itu lalu menjadi tidak bertentangan. Apanya? Bertentangan apanya? Terus dibaca bismillah menjadi tidak bertentangan. Bagaimana judulnya atau bagaimana ceritanya kan gitu. Kalau dalam ruqyah itu kan memang disyaratkan itu harus menggunakan bahasa Arab atau bukan bahasa Arab ya, dengan nama-nama Allah atau dengan ayat atau dengan apa yang diajarkan Nabi atau dengan menggunakan bahasa Arab atau bahasa lain tetapi sama-sama bisa dipahami artinya. Kenapa harus dipahami artinya? Agar kita tidak terjebak kepada mengatakan sesuatu yang di dalamnya terkandung kesyirikan tanpa kita ketahui. Atau setidaknya kalau kita tidak tahu artinya kan mungkin saja itu syirik. Namanya ada ihtimal, ada kemungkinan. Ketika ada kemungkinan, maka untuk menghindari terjebak kepada kemungkinan syiriknya kita tinggalkan itu atau tidak boleh itu ya. Selesai lah. Itu kan pembahasan standar itu. Orang ahli ruqyah itu kok tidak ngerti bagaimana ya. Orang sudah ngobati ini, ngobati itu, berantem sana, berantem sini. Apalagi klaimnya klaim ruqyah syar'i kok itu nggak paham kan aneh ya. Ya, jadi saya nggak mempersoalkan itu. Biarlah itu urusan dia. Cuma kalau ada teori-teori sendiri membaca bismillah yang awalnya dari Hindu terus dengan membaca bismillah menjadi tidak bertentangan, berarti kalau tidak membaca bismillah itu bertentangan. Ini sama dengan membuat teori sendiri. Orang membuat teori sendiri kalau tidak dilandasi oleh pendapat ulama, itu adalah otaknya sengklek. Bukan saya yang ngomong, itu ada di kitab Qala Ba'dul Musannifin man infarada bi ra'yihi anil ulama'i wa qadafun fi alihi fa atau fa wadhaiful aqli. Orang kalau berpendapat sendiri tidak sama dengan pendapat para ulama atau mengada-ngada mubtadi atau muftari, membuat pendapat-pendapat sendiri yang tidak diucapkan oleh ulama, maka itu berarti tanda-tanda otaknya itu kurang atau lemah. Kalau perkataan Imam Zufar lebih parah lagi. Apa kata dia? Inni lastu unadiru ahadan hatta yaqula qad akhtatu walakinni unadiruhu hatta yajunna. Qila lahu kaifa yajunnu? Qala ayyakula bima lam yakul bihi ahadun. Jadi kata Imam Zufar, aku kalau berdebat dengan orang tidak menunggu dia kalah, tapi aku hanya menunggu atau aku langsung berhenti berdebat dengan orang kalau dia sudah gila katanya. Ditanya Imam Zufar, kaifa yajunnu? Bagaimana maksudnya gila? Ayyakula bima lam yakul bihi ahadun. Dia asal ngomong, itu gila namanya kalau dalam keilmuan. Gila. Gila itu maksudnya otaknya rusak itu loh. Asal ngomong itu gila. Yaqulu bima lam yakul bihi ahadun. Buat-buat teori sendiri. Bismillah itu tidak merubah sesuatu yang buruk menjadi baik. Tetapi bismillah itu adalah yukra'u fi kulli amrin dzibalin. Dibacakan untuk sesuatu yang baik. Itu ya teorinya yang benar seperti itu. Jadi kalau hal-hal baik itu maka bacakanlah basmalah. Bukan dengan dibacakan basmalah lalu hal buruk menjadi baik. Jangan buat teori-teori sendiri ya. Jangan kebiasaan buat teori-teori sendiri. Ini siapapun, mau sudah kiai, mau sudah gus, mau sudah sakti membasmi dukun sana dukun sini, mau mengobati sana mengobati sini, sudah melanglang buana sudah, tetap saja jangan buat teori sendiri. Menggelikan ya, menggelikan sekali. Nanti diketawakan kodok-kodok itu ya. Mari kita memahami ini dengan baik. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.